sih. Oh, jadi ke kafe kan nanti Jadi, kamu mau ikut nggak sekarang buat konten Instagram? yang kemarin aja posting. Kan biar kalian endorse. Iya. Oh, aku dulu Nasya. Oke, aku juga ini mau yoga, hati ya. Iya, udah. Ya Allah, biasa ini kemana sih? Gila di sosmed, pencitraan mulu. Giliran suami kecelakaan gak dijawab. Iya makanya kan. Aduh, astagfirullah. Gimana nih, ini no answer. Ya Allah mah, udah. Mama sabar ya. Coba abang teleponin lagi. Tapi nanti malah makin-makin ini orang. Suaminya lagi kecelakaan tapi malah nggak diangkat-angkat. Malah di sosmednya aja malah bergaya-gaya. Gimana sih malah manfaatin duitnya suaminya mulu. Coba aku telepon lagi ya, Mang. Mah, udah dijawab. Aku coba jawab dulu ya. Nah, halo? Halo? Ini bukan Girsha, saya adiknya. Woi, Gisya, lu kemana aja? Lu tahu nggak? Suami lu tuh meninggal. Adik gue meninggal. Apa? Suami kakak saya? Mas kakak? Gimana? Kami dengar ada kecelakaan lain ya dari istrinya kakak. Jadi bukan apa kalian itu belum? Kenapa? 27 November 2024, Gesha Kamila dinyatakan telah meninggal. Halo? Mah, ini Gisya juga kecelakaan. Baru aja dikasih tahu. Aku aja baru tahu sekarang. Dan sekarang tuh dia baru dibawa ke ICU. Gak ada yang bilang loh padahal sebelumnya. Aduh, gimana ya, Mah? Lihat tuh. Ya kan? Apa bisa dijelaskan? Apa saja yang Anda tahu tentang kecelakaan? Kakak dinyatakan meninggal pagi ini jam 8. Lalu gak ada yang bisa hubungin si Gisya dari tadi. Dan yang baru saya tahu dan mama saya tahu, dan dia tuh ternyata udah meninggal Gisyanya. Makasih ya, Pak. Ntar kalau ada yang urus ya kabarin lagi. Iya, makasih ya, Pak. Kalau begitu, kamu pamit. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Bu. Makasih. Kecelakaan sama istri. Waktu bareng. Aneh gak sih? Aneh tau? Ya, nggak mungkin kan kebetulan. Orang kan suami istri. Waktunya barengan.
Gak mungkin nih, kebetulan. Harus dibikin nggak sih? Saya sih setuju. Kami menerima sesuatu yang aneh. Kami menemukan bahwa Gilsha mengalami ablasi retina yang menyebabkan ketidaksadaran secara tiba-tiba. Iya, mungkin itu penyebab tidak ada bekas rem di TKP. Mengapa Anda mengatakan hal itu aneh? Karena kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja, butuh waktu, dan seringkali ada pemicu tertentu. Kami masih mencari tahu penyebab sebenarnya. TKP Gilsha. Mereka baru saja mengonfirmasi tidak ada rem blok dan ada satu lagi. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami akan sedikit lebih lanjut. Kami tahu ini berat untukmu. Kehilangan 2 orang terdekat dalam waktu bersamaan tentu bukan hal yang mudah. Tapi kami butuh sedikit bantuan darimu. Kamu tahu kan, semakin cepat kami dapat informasi, semakin cepat kasus ini selesai. Saya akan bantu semampu saya, Pak. Kak Gilsha dan Mas Kakak, mereka nggak pantas diginiin. Kamu cukup dekat dengan Gilsha ya? Kalau boleh tahu, apa kamu perhatikan ada sesuatu yang berbeda belakangan ini? Mungkin ada sesuatu yang mengganggu dia? Kak Gilsha itu emang sering cerita sama saya, Pak. Dia bilang belakangan ini lagi stres banget soal rumah tangga, media sosial, semuanya. Tapi dia nggak pernah bilang ke saya kalau misalnya ada sesuatu yang bahaya. Ini bola yoga yang ditemukan di mobil Gilsha. Kamu tahu kan, dia selalu bawa ini ke kelas yoganya di setiap Sabtu kan? Iya, itu emang bola favorit dia, Pak. Saya bahkan pernah bantu dia masukin ke bagasi mobilnya beberapa kali. Kami menemukan sesuatu yang aneh di bola ini. Ada gas nitrogen dioksida di dalamnya, Gaida. Dan gas ini yang kemungkinan besar menyebabkan Gilsha kehilangan kesadaran saat menyetir. Nitrogen dioksida, tapi itu nggak masuk akal, Pak. Bagaimana gas itu bisa ada di bola yoga kakak saya? Terus ini apa? Gaida, kami baru menerima hasil pemeriksaan dari klinikmu. Gas nitrogen dioksida yang kami temukan di bola yoga Gilsha berasal dari tabung gas di tempatmu bekerja. Tabung gas di klinik saya. Itu gas untuk alat kedokteran gigi, Pak. Saya nggak ada pernah pakai buat hal lain. Kak Gilsha minta saya cek AC mobilnya, Pak. Saya cuma bantu dia, nggak lebih dari itu. Saya juga nggak tahu apa-apa soal gas di bola yoganya. Saudari Gaida, kamu harus ditahan atas tuduhan pembunuhan terhadap saudari Gilsha. Kamu memiliki hak memanggil pengacara saat di persidangan nanti. Tapi Pak, saya nggak salah, Pak. Saya nggak mungkin menyakiti kakak saya sendiri, Pak. Bapak salah tangkap. Sudah, nanti kamu bisa memberikan kesaksian kamu di pengadilan nanti. Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Jumat 28 November 2024 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang di Kota Jakarta yang mengadili perkara pidana pembunuhan berencana pada sidang pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Gaida Clarissa pada hari ini 28 November 2024 dinyatakan terbuka untuk umum. Panitra dipersilakan untuk memanggil terdakwa ke ruang persidangan. Hadirin, silakan duduk di tempat masing-masing. Kepada saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan duduk di tempat masing-masing. Sidang kasus pembunuhan atas nama terdakwa Gaida Clarissa, umur 23 tahun, tepat tanggal lahir Jakarta, 16 Juli 2003, jenis kelamin perempuan, alamat Taman Permata Hijau, Blok G10, Jakarta Barat, pekerjaan dokter gigi, resmi dimulai. Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih Yang Mulia. Hari ini kita akan membahas kasus pembunuhan tragis yang melibatkan terdakwa Gaida Clarissa yang dituduh menggunakan gas nitrogen dioksida untuk menghilangkan nyawa kakaknya sendiri, Gilsha Kamila. Bukti yang ditemukan menunjukkan adanya jejak gas nitrogen oksida yang berasal dari klinik terdakwa.
Juga ada rekaman bukti kamera dashboard bahwa terdakwa terlihat membawa beberapa tabung gas nitrogen dioksida ke mobil pribadi Gilsya. Dalam kasus ini, terdakwa divonis dengan dakwaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Yang mulia, tuduhan ini tidak berdasar. Klien saya merupakan adik dari korban. Mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Tuduhan bahwa dia melakukan pembunuhan secara sengaja tidak ada bukti langsung. Semua yang ada hanyalah asumsi. Tetapi yang mulia, kami mendapatkan bukti bahwa terdakwa langsung menghubungi ahli waris kurang dari sehari pasca kematian kakaknya. Dengan ini jelas bahwa motif dari terdakwa adalah sifat iri dengan saudarinya sehingga membunuh korban. Jaksa, tolong tampilkan buktinya. Siap yang mulia. Ini adalah tangkapan layar saat Gaida menghubungi ahli waris beberapa kali, dan ini bukti kamera dashboard terdakwa terlihat mengendap-endap masuk ke mobil pribadi korban. Action! Kelihatan yang mulia, keluarga mendiang Kafka pun menghubungi ahli waris beberapa waktu setelah Kafka dinyatakan meninggal dunia. Baik, jaksa, silakan panggil saksi pertama Anda. Yang mulia, saya ingin memanggil ahli forensik yang bertugas di lokasi kejadian, Dr. Stella. Saya bersumpah sebagai saksi akan mengatakan yang sebenarnya. Dr. Stella, tolong jelaskan apa yang Anda temukan selama otopsi jasad Gilsya. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, kami menemukan bahwa penyebab kematian Gilsya adalah keracunan gas nitrogen dioksida yang terkandung di dalam mobilnya. Selain itu, kami juga menemukan bola yoga yang mengandung sisa gas nitrogen dioksida. Dari mana gas itu berasal? Tabung gas yang digunakan untuk mengisi bola yoga kemungkinan besar berasal dari klinik terdakwa, berdasarkan analisis komposisi kimia dan tipe gas yang ditemukan. Dr. Stella, apakah Anda memiliki bukti bahwa terdakwalah yang memasukkan gas tersebut ke dalam bola yoga? Tidak, kami hanya bisa memastikan asal gas tersebut. Siapa yang melakukannya kami tidak tahu. Yang mulia, kami memiliki saksi baru yang dapat mengubah arah persidangan ini. Berdasarkan penyelidikan mendalam, kami menemukan bahwa mendiang Kafka, suami Gilsya, terlihat bersama seorang wanita pagi sebelum kecelakaan. Wanita tersebut merupakan pegawai di kafe milik Kafka. Dan seorang rekan kerja dari wanita itu memberi pernyataan bahwa mereka telah menjalin hubungan di belakang Gilsya. Hah? Enggak! Anak saya nggak mungkin gitu! Ketertiban, semua diam. Pengacara, apakah Anda memiliki bukti untuk mendukung pernyataan ini? Ya, Yang Mulia, kami memiliki bukti foto dan juga saksi dari seorang saksi mata. Silakan. Ini adalah foto-foto yang dikumpulkan penyelidik. Faye beberapa kali memposting kedekatannya dengan Kafka di medsosnya. Hal ini pun sudah menjadi rahasia umum di lingkungan kerjanya. Bahkan terlihat dari kamera dashboard ada seorang wanita yang jalan ke pinggir jalan saat kecelakaan. Saya mengaku bahwa memang rekaman dia masuk ke dalam mobil Gilsya adalah menaruh gas nitrogen dioksida. Namun, gas tersebut akan didistribusikan ke dalam suatu bar dalam perdagangan ilegal. Dan klien saya siap untuk menanggung hal tersebut. Dengan ini jelas bukan Gaida yang membunuh Gilsya. Baik, saksi, apakah ada tanggapan? Tidak, Yang Mulia. Kalau begitu, dipersilakan duduk di belakang, namun tetap dijaga ketertibannya ya. Bagaimana penuntut umum? Apakah akan melakukan pembelaan? Tidak, Yang Mulia. Baik, terdakwa, silakan kembali ke kursi pemeriksaan. Terdakwa, apakah ada pembelaan pribadi? Tidak, Yang Mulia. Nasihat hukum bagaimana? Tidak ada juga, Yang Mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Jadi tolong diperhatikan ya. Putusan, demi keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang bahwa majelis hakim menilai setelah memeriksa dan mendengarkan semua bukti yang diajukan, serta mendalami keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kesalahan terdakwa dalam tindak pidana yang disangkakan. Oleh karena itu, dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Memperhatikan KUHP, KUHAP, kekuasaan kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, mengadili, terdakwa silakan berdiri.
1. Menyatakan bahwa terdakwa Gaida Clarissa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan membebaskannya dari segala tindakan hukum lebih lanjut terkait perkara ini. 3. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan jika yang bersangkutan masih berada dalam tahanan, dengan mengingat keputusan ini telah berkekuatan hukum tetap. 4. Menghukum biaya perkara ditanggung oleh negara. Terdakwa silakan duduk kembali. Saudara terdakwa, apakah Anda mengerti dengan isi keputusan yang telah dibacakan? Baik, perkara hari ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Waktu itu saya lihat Pak, ada yang buru-buru keluar dari mobil Bu Gilsya. Lalu dia langsung pergi dengan mobil lain. Dia kelihatan buru-buru banget Pak. Aduh, saya nggak habis pikir sih Pak, kalau misalnya sampai ke pembunuhan berencana seperti ini. Iya Pak, dia datang pas Ibu Grisha masuk ke toko roti. Orang? Ciri-cirinya seperti apa? Apakah ini dia? Bukan, dia laki-laki, tingginya setinggi pintu mobil. Laki-laki? Ini? Bukan, dia lebih kurus daripada itu. Ini? Iya Pak, persis Pak, iya Pak. Selamat pagi. Kami dari pihak kepolisian, apakah kami boleh masuk? Boleh, untuk apa ya? Kami cuma mau tanya-tanya sedikit. Dari mana? Ini sebelum pas melahirkan. Yakin bukan karena kecelakaan? Itu Kamu kenal dengan Kafka? kenal, dia pemilik kafe ini. Bagaimana saya nggak kenal? Selain itu, seberapa dekat kamu dengan dia? Saya nggak dekat dengan dia. Lalu video ini apa? Jangan main dengan saya. Faye, kamu selingkuh dengan Kafka kan? Dan Gilsha tahu. Apa kamu ingin menyingkirkan dia? Iya, saya selingkuh. Tapi saya tidak pernah ada niat untuk membunuh siapapun. Kafka sendiri menyuruh saya untuk tetap bekerja di sini. Dia berjanji bahwa semua urusan dia tidak akan mengganggu hubungan kami. Kamu kami tangkap dan berikan kesaksianmu di pengadilan nanti dengan barang bukti krim charger sebagai alat membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, selaku panitera mewakili kelas 11 Sains 1, akan menampilkan sidang perkara pidana nomor 300/PIT/2024/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Faye Anastasia yang didakwa dengan pasal 340 Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus ini bermula dari kematian tragis korban, Gilsha Kamila, yang ditemukan meninggal di dalam mobilnya ketika menuju tempat yoga dengan indikasi keracunan gas nitrogen dioksida. Berdasarkan penyelidikan, gas tersebut diduga berasal dari alat kerja di kafe tempat terdakwa bekerja, yaitu krim charger. Selain itu, pada hari yang sama, Kafka, suami korban, meninggal dalam kecelakaan tunggal. Mobil yang dikendarainya menabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi setelah ia diduga mengantuk. Fakta ini sempat menimbulkan spekulasi bahwa kecelakaan tersebut berkaitan dengan kasus pembunuhan ini. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan, kecelakaan Kafka dinyatakan sebagai kecelakaan murni. Terdakwa Faye dituduh terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan ini bersama suami korban, Kafka. Bukti utama dalam kasus ini adalah rekaman CCTV yang menunjukkan terdakwa membawa tabung gas dengan pakaian mencurigakan, serta rekaman suara percakapan antara terdakwa dan Kafka yang membahas rencana penggunaan gas tersebut. Selain itu, hasil forensik menemukan sidik jari terdakwa pada tabung gas yang digunakan, serta kesaksian beberapa pihak yang memperkuat dugaan keterlibatan terdakwa. Berdasarkan hasil penyelidikan, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dugaan turut serta dalam pembunuhan berencana. Kami berharap keputusan yang akan diambil nanti dapat menciptakan keadilan yang seadil-adilnya. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
Semuanya silakan duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, Sabtu 30 November 2024, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 10 WIB, akan diadakan sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas nama terdakwa Faye Anastasia. Sebelum sidang dimulai, sesuai dengan Perma nomor 6 tahun 2020, Majelis Hakim ingatkan kepada seluruh pengunjung sidang untuk menghormati jalannya persidangan dengan mematikan seluruh alat komunikasi agar tidak mengganggu jalannya sidang. Dan bagi wartawan di belakang yang ingin meliput atau mengambil gambar, di sini majelis hakim perbolehkan. Namun, untuk lampu kilatan jangan lupa untuk dimatikan ya. Baik, sidang akan segera dimulai. Panitera sudah siap ya? Siap Yang Mulia. Penuntut umum, berkas-berkasnya sudah disiapkan? Sudah, Yang Mulia. Penasihat hukum bagaimana? Baik, dengan ini sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan terdakwa Faye Anastasia pada hari ini 30 November 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, dipersilakan untuk memanggil terdakwa ke ruang persidangan. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Terdakwa, silakan duduk. Selamat pagi terdakwa. Pagi Yang Mulia. Apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap Yang Mulia. Di sini majelis hakim akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu ya. Di sini terdakwa bernama Faye Anastasia, benar? Benar Yang Mulia. Tepat tanggal lahirnya di mana? Jakarta 13 Maret 2003. Tinggal di mana? Jalan Bunga Melati, Blok J 13, Jakarta Selatan. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, benar ya? Benar Yang Mulia. Agamanya Islam? Benar Yang Mulia. Pekerjaan saudara ini apa? Barista kafe. Apakah benar beliau penasihat hukum saudara? Benar Yang Mulia. Penasihat hukum, silakan dibawa ke depan surat kuasa khusus beserta kartu advokat saudara. Penuntut umum dan terdakwa maju ke depan, kita periksa bersama. Silakan. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan lengkap Yang Mulia. Baik, selanjutnya silakan kembali. Selanjutnya untuk penuntut umum silakan dibacakan dakwaan saudara. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, hari ini kita akan membahas tentang kasus pembunuhan tragis yang melibatkan terdakwa Faye Anastasia dengan korban yang dicurigai menggunakan gas nitrogen dioksida untuk menghilangkan nyawa korban, yakni Gilsya Kamil. Bukti yang ditemukan, yaitu rekaman CCTV, menunjukkan bahwa Faye berada di belakang suami korban ketika membawa tabung gas dengan tergesa-gesa dan dengan pakaian mencurigakan. Lalu rekaman suara berupa rencana pembunuhan terhadap Gilsya, serta ditemukannya sidik jari terdakwa pada tabung gas NO2 yang ditemukan di bagasi mobil korban. Tabung gas NO2 diduga dari salah satu alat kerja di kafe, yaitu cream charger. Dalam kasus ini, terdakwa divonis dengan dakwaan KUHP pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan penuntut umum? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara akan melakukan pembelaan? Akan diajukan oleh penasihat hukum saya Yang Mulia. Silakan. Lexemper David Remedium. Hukum selalu memberikan solusi. Majelis hakim yang saya muliakan, penuntut umum yang saya hormati, dan sidang yang saya muliakan. Tuduhan ini tidak berdasar. Memang betul klien saya memiliki hubungan erat dengan Kafka. Tetapi tuduhan bahwa dia dengan sengaja melakukan pembunuhan tidak memberikan bukti langsung. Semua yang ada hanyalah asumsi. Keberatan Yang Mulia. Bagaimana? Izin menampilkan alat bukti rekaman dari parkiran rumah Gilsya. Faye berada di sana dalam waktu yang lama Yang Mulia. Dipersilakan. Keberatan Yang Mulia. Bagaimana? Kita tidak bisa memastikan bahwa Faye pelakunya.
Saat itu, Faya ingin menemui Kafka untuk berbicara mengenai kafe yang dimilikinya. Terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukumnya. Baik, penuntut umum, silakan panggil saksi pertama Anda. Terima kasih Yang Mulia. Petugas, panggilkan Aninda Putri sebagai saksi. Apakah saksi sehat hari ini? Sehat Majelis Hakim. Apakah saksi siap mengikuti persidangan ini? Siap Majelis Hakim. Apakah benar saksi bernama Aninda Putri, berusia 20 tahun, dan bekerja sebagai barista kafe? Benar Majelis Hakim. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangannya, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap Majelis Hakim. Saksi silakan maju ke depan untuk disumpah terlebih dahulu. Petugas, mohon dibantu ya. Ikuti sumpah yang saya lafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Saksi silakan duduk kembali. Penuntut umum, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, coba jelaskan apa yang Anda ketahui untuk membantu kasus ini. Saat itu saya tidak sengaja mengupik pembicaraan Faye dan Kafka. Mereka sedang teleponan di ruang istirahat kafe. Awalnya saya hanya lewat, tapi karena suara mereka cukup keras, saya jadi mendengar pembicaraan mereka. Kafka terdengar mengeluh tentang hubungannya dengan istrinya, Gilsha. Dia bilang bahwa sebenarnya tidak ada masalah besar di antara mereka. Hanya saja dia merasa bosan dengan pernikahannya. Apa yang terjadi setelah itu? Saya terdengar sangat panik ketika Kafka bilang bahwa Gilsha mengancam ingin menceraikannya. Dia berkata seperti itu, kalau dia sampai ceraiin kamu, habis sudah reputasi kita. Lalu mereka mulai bicara pelan. Tapi saya sempat mendengar Kafka menyebutkan ide yang menggunakan sesuatu dari kafe mereka. Keberatan Yang Mulia. Silahkan. Ini hanya asumsi saksi, tidak ada bukti konkret bahwa pembicara tersebut merujuk pada niat untuk melakukan pembunuhan. Keberatan Yang Mulia. Silahkan. Rekaman suara yang kami miliki akan menunjukkan bahwa pembicaraan ini bukan sekadar pembicaraan biasa Yang Mulia. Selain itu, kami memiliki bukti bahwa tabung gas nitrogen dioksida yang digunakan sebagai alat pembunuhan berasal dari kafe tempat Faye bekerja. Yang Mulia, izinkan saya memutar rekaman suara ini. Dalam rekaman ini, terdakwa Faye dan Kafka sedang membicarakan rencana mereka. Silakan diputarkan. Gilsha udah tahu semuanya. Dia ngancam akan menceraikan aku dan membongkar semuanya. Kita harus melakukan sesuatu. Apa maksudmu? Kamu pikir aku mau hidupku hancur karena ini? Kita harus cari cara. Tapi gimana ya? Aku punya ide. Gas nitrogen dioksida dari mesin kopi itu. Kalau kita gunakan... Yang Mulia, percakapan ini jelas menunjukkan bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang mencurigakan Yang Mulia. Ditambah lagi dengan bukti CCTV yang menunjukkan terdakwa membawa tabung gas. Keberatan Yang Mulia. Silahkan. Lagi-lagi, ini hanya interpretasi. Percakapan ini tidak secara eksplisit menyembunyikan niat untuk membunuh. Ini bisa saja tentang hal lain. Selain itu, tabung gas itu bisa saja digunakan untuk kafe yang mereka buat. Kita tidak sedang berbicara soal interpretasi, tapi bukti dan fakta. Penuntut umum, apakah ada bukti tambahan untuk mendukung bahwa Faye bersalah? Ya, Yang Mulia, izinkan saya mengajukan barang bukti berupa crime charger. Baik, silahkan dibawa ke depan. Kepada saksi, terdakwa, dan penasihat hukum, silahkan maju ke depan, kita periksa bersama. Silahkan. Terdakwa, apakah benar ini crime charger yang Anda gunakan? Bukan Yang Mulia, saya tidak pernah mengenal barang itu. Baik, saudara sekalian, silahkan duduk kembali. Yang Mulia, izin untuk menampilkan alat bukti berupa rekaman CCTV pada tanggal 25 November tahun 2024 di toko roti Menangi.
Saksi, apakah ada tanggapan? Tidak, Yang Mulia. Baik, kalau begitu dipersilakan duduk di kursi yang paling belakang, namun dijaga ketertibannya ya. Baik, bagaimana penasihat hukum saudara? Apakah akan melakukan pembelaan? Tidak, Yang Mulia. Baik, terdakwa, silakan kembali ke kursi pemeriksaan. Baik, Yang Mulia. Terdakwa, apakah ada pembelaan pribadi? Tidak, Yang Mulia. Penuntut umum, bagaimana? Tidak juga, Yang Mulia. Terdakwa, silakan duduk kembali. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, tanggal 30 November 2024, oleh saya selaku Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota, Panitera Pengganti, penuntut umum, serta terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Baik, untuk terdakwa, saudara diputuskan pidana seumur hidup. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Namun saya keberatan dengan keputusan ini, Yang Mulia, karena saya tidak pernah dipidana sebelumnya. Maka sudah hak saya untuk mendapat keringanan, Yang Mulia. Baik, untuk upaya banding saya terima. Apakah dari penuntut umum ingin mengajukan upaya banding juga? Tidak, Yang Mulia. Baik, dengan demikian kami sepakat untuk merevisi dan meringankan saudara terdakwa menjadi 15 tahun penjara. Apakah terdakwa mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, perkara hari ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.